Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Alfi Syarin LC selaku pengajar tafsir PP Ar-Royan Kabupaten Pacitan, Ketua Takmir Masjid Besar Al-Hilal beserta Ustadz Ustazah dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa Ramadan tahun ini dan berkumpul bersama dalam acara pengajian Ahad sore atau Jihad sore di Masjid Besar Al-Hilal Panggul Trenggalek dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah kami di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada jihad sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu tauziah jihad sore yang akan disampaikan Ustadz Alfi Syarin LC dari Kabupaten Pacitan. Acara yang keempat adalah doa. Dilanjutkan buka puasa sesi pertama dan dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Acara yang kelima adalah penutup dan acara terakhir adalah buka puasa sesi 2. Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga kehadiran kita di masjid ini menjadikan bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Akma, putri Bapak Rianto Gombloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yuzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin ma yastahun wa hurun 'ainu ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la tasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salama salama wa ashabul yamini ma
ashabul yamin fi sidrin mahdudin wa talhim mamdudin wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansa'nahunna insa faja'alnahunna abkara nguruban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala dan keberkahan bagi yang membacanya dan juga kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Alfi Syarin, LC dari Pacitan, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Bapak Ustadz Alfi Syarin, LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana alladhi qad qala ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar walladhi qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana warzuqna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaannya? Pripun kabare? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah nggih, insyaallah. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hilal Panggul Trenggalek, ya, yang kami hormati seluruh asatidzah, ustadz dan ustadzah yang hadir dalam majelis kali ini, dan tidak lupa yang kami hormati para hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini merupakan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda Allah cinta kepada kita. Ya. Kenapa tanda Allah cinta kepada kita? Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu
fiddin. Allah akan mudahkan langkahnya untuk mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama ini mungkin tidak ada sisi materialnya, Pak. Ya, sisi material yang akan kita dapatkan dari segi duniawi. Tapi pelajaran agama adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang tentu bekal menghadap Allah itu perlu ilmu, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sebagaimana kita mencari bekal untuk mudik, kita mudik ke dunia aja, ketika ingin pulang kampung perlu persiapan yang matang, ya, periksa mobil, periksa motor, persiapan bekal makanan, bekal oleh-oleh lagi. Nah, itu mudik di dunia, yang kita bisa balik lagi ke tempat kita tinggal. Nah, kalau mudik akhirat sekali dan gak bisa balik lagi, tentu itu lebih penting untuk dipersiapkan, karena nggak ada lagi tahun depan balik lagi insyaallah ke dunia, tahun depan balik lagi nanti beramal soleh, kan nggak bisa. Tapi amal akhirat, belajar ilmu akhirat adalah bekal yang sangat penting untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya, pada kesempatan kali ini masih jam 4 lewat tapi sudah ramai, ya, masjidnya, dan suasananya sejuk, nyaman. Indah sekali untuk menuntut ilmu, indah sekali untuk majlis hadir ke riyadun min riyadil jannah, ya, ke surga atau taman di antara taman-taman surga. Pada kesempatan kali ini, ya, karena di sini dipanggil atau guru pengajar tafsir, ya, Bapak Alfi Syahri katanya. Bapak, kelihatan Bapak, Pak, ya. Ini emas saya. Ya, Bapak tua sekali. Masih muda ini, masih 18 tahun. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 18 tahun. Ya. Alhamdulillah, insyaallah, karena nampaknya kita perlu mengkaji sedikit tentang tafsir Al-Qur'an, ya, surat yang sering kita baca, surat yang selalu kita baca dalam sehari semalam kurang lebih minimal 17 kali, ya, minimal 17 kali bagi orang yang sholatnya 17 rakaat, ya. Tapi kalau orang yang sholatnya ya 3 rakaat atau sehari ya 3 kali berarti, ya, ya, insyaallah 17 kali kita selalu ulang-ulang. Nah, kita perlu, Pak, kita perlu mengetahui apa maksud dari surat ini, mengetahui apa makna dari surat ini, mengetahui apa hukum-hukumnya. Ya, masa toh kita udah belajar atau udah berislam dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, terus surat itu yang kita baca-baca, ya masa iya kita nggak ngerti apa maknanya, apa perkataan ulama tentangnya, apa maksud dari ayat ini, apa maksud dari firman Allah ini. Nah, minimal kita sekali mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, meskipun saya yakin, ya, ada ustadz-ustadz yang lain yang mengajarkan, tapi setiap ustadz punya pembawaan sendiri, punya materi masing-masing. Di sini insyaallah kita akan membahas surat apa, Pak? Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah, surat yang dimana ini adalah surat yang paling agung, surat yang paling agung menurut kesepakatan ulama, Pak. Jadi ini lebih agung daripada surat Al-Baqarah,
lebih agung daripada surat Al-Imran, lebih agung daripada surat An-Nisa. Kenapa bisa jadi lebih agung? Siapa yang ngecap ini surat paling agung? Siapa yang ngasih tahu ini surat paling agung? Itu tentu bukan saya. Ya, karena saya bukan siapa-siapa. Ini yang ngasih tahu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah suatu ketika ya datang kepada Sa'id ya, salah seorang sahabat bernama Sa'id. Ya, Sa'id ini Pak waktu itu sedang sholat sunnah. Sedang sholat sunnah dipanggil sama Rasulullah, "Wahai Sa'id, ta'al." Ya, kemarilah. Kemarilah. Lalu Sa'id karena sedang sholat sunnah ya, karena sedang sholat sunnah yang enggak dijawab. Dipikir ya biasa karena lagi fokus ibadah, udah nggak usah sholat nggak usah nyeru panggilan Rasulullah. Akhirnya ketika selesai sholat barulah Sa'id ini, sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, engkau manggilku?" "Iya." "Kenapa engkau baru datang?" "Wahai Rasulullah, tadi aku sholat sunnah." Ya, apakah, lalu Rasulullah negur, "Apakah engkau belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya, idza da'akumullah ya fa'ajibu." Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu menyeru kamu, memanggil kamu, maka jawablah panggilannya. Lalu Sa'id pun ini langsung baik Rasulullah. Dan ini keutamaan Pak ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang sholat sunnah ya, zaman dahulu ya tentu ya, zaman dahulu dipanggil Rasulullah itu boleh dibatalkan ya, boleh dibatalkan karena ini khusus oleh Allah Subhanahu untuk Rasul dan untuk para ibu-ibu ya, khusus untuk ibu-ibu ini juga boleh. Maksudnya boleh kalau ibu-ibu manggil anaknya sedang sholat, anaknya boleh membatalkan sholat sunnah tersebut. Nah ini berarti Masya Allah keutamaan buat ibu-ibu ini ya, ketika anaknya sholat sunnah dipanggil itu anaknya boleh membatalkan, bahkan wajib. Makanya ada kisah Juraij itu, dia diuji sama Allah karena sibuk sholat sunnah tidak jawab seruan ibunya, akhirnya difitnah, kisahnya panjang. Nah seperti itu, padahal sholat sunnah terus tidak jawab seruan ibu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah yang begitu banyak. Lalu bagaimana yang main HP dipanggil oleh ibu tidak nyaut? Nah, itu tentu akan lebih ujiannya lebih besar. Ujiannya lebih besar. Makanya ini kekhususan untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak gimana? Ya kalau anak dipanggil bapak-bapak enggak ada, Pak. Ya maksudnya enggak ada, yang enggak ada riwayatnya. Kalau dipanggil ibu memang ada riwayatnya. Tapi kalau dipanggil bapak, yo sempurnain dulu sholatnya. Seperti itu. Ya, di sini kita akan mentafsirkan surat yang paling agung, surat Al-Fatihah, yang dimana Rasulullah ketika manggil Sa'id ini mengatakan, "Wahai Sa'id, apakah engkau ingin aku ajarkan sebuah surat yang paling agung?" Tentu kata Sa'id, "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin diajarkan surat yang paling agung." "Baik, nanti setelah keluar dari masjid akan aku ajarkan surat yang paling agung." Lalu terjadilah percakapan antara Nabi dan para sahabat yang lain. Ya, singkat cerita, akhirnya Nabi ingin keluar dari masjid. Ketika ingin keluar dari masjid ditegur sama sahabat Nabi ini, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi menjanjikan ingin mengajarkan aku suatu ilmu?" Nah, ini tentu tanda bahwasanya para sahabat itu peduli sama ilmu, enggak mau lewat ilmu begitu saja. Ditanya, ditegur Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi ingin mengajarkan kami suatu ilmu, surat yang paling agung?" Maka kata Rasulullah, tentu surat yang paling agung itu adalah Fatihatul Kitab Sab'um Mathani. Ya, surat yang paling agung ini adalah Al-Fatihah dan Sab'un Mathani. Sab'un Mathani itu 7 ayat yang terulang-ulang. Karena Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita baca dulu Pak ya.
Kita baca ayatnya, kita dengarkan terjemahnya, baru kita masuk tafsirnya insyaallah. Sebagai tabarukan, ya, sebagai tabarukan mengambil berkah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ayat Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat untuk mengambil berkah. Insyaallah di sini udah ada santri kita ya dari Pondok Ar-Royan ya, yang insyaallah membacakannya dan menterjemahkannya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran akhina Ridho yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an dan serta artinya. Jazakumullah khairan katsiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebelum kita memulai ya tafsir Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, tentu tidak afdol kita tidak mentafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sebelum kita masuk bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, kita menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu berarti luju, kembali atau berlindung kepada. Ya. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minasyaiton, daripada syaiton. Daripada syaiton. Syaiton ini siapa mereka? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, syaiton itu kullu mutamarridin minal insi wal jinni wal haywani wa kulli syai. Ya. Setan itu siapa, Pak? Kata Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini mengatakan bahwa syaitan itu setiap mereka yang mutamarrid. Mutamarrid itu apa? Sulit diatur, membangkang daripada manusia, jin, hewan dan segala sesuatu. Ya, berarti kalau ada orang yang susah diatur, membangkang, namanya syaitan. Bukan kata saya, ini kata Ibnu Katsir ya. Ya. Terus jin seperti itu. Nah, ini masalah jin ini tentu banyak. Jadi syaitan itu sebenarnya adalah, kalau yang kita tahu adalah golongan dari jin. Ya, jin itu kata ulama ada berbagai macam nama setiap jenisnya atau setiap
kelompoknya. Seperti jin yang betul-betul dia jin, dia jenis jin, itu secara nama dikatakan jinni. Apa? Jinni, yaitu jin kholis bahasanya. Jin kholis, jinni Pak ya. Terus kalau jin yang suka mengganggu anak kecil itu namanya arwah. Ini disebutkan oleh ulama ahli jin, dia menulis kitab Alamul Jin Wasyayatin, ya, alam jin dan syayatin, namanya Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ashqar. Kalau kita baca kitabnya itu, dia sebutkan pembagian. Ulama sepakat atau kebanyakan ulama tentang ahli bahasa dan ahli ilmu mengatakan jin itu berbagai jenis. Nah, di salah satunya disebutin ini. Jin yang jin kholis itu namanya jinni. Jin yang suka mengganggu anak kecil namanya arwah. Jin yang suka kumpul sama kita, ya, yang suka berinteraksi sama kita, itu namanya amir. Nah, kalau banyak amar. Nah, makanya jin-jin ini sering ada yang berinteraksi sama kita, Pak. Ada yang berinteraksi sama kita. Makanya pangapunten, jin pun mereka memiliki madhab-madhab, mereka memiliki agama masing-masing, mereka masuk surga dan mereka masuk neraka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau beribadah berarti ada taklifnya, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ibadah, suruh haji. Semuanya mereka ada. Sama, cuman bedanya manusia sama jin, manusia itu alam zahir, ya, alam yang nampak, sedangkan jin bukan alam yang nampak. Dan jin bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Makanya jin bermacam-macam. Ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin ateis, ada jin NU, ada jin Muhammadiyah, ada jin Persis, terus seperti itu. Ini betulan Pak, bukan bercanda, betulan ya, karena pernah suatu kejadian itu salah seorang ustadz meruqyah, ya, meruqyah santri, terus ditanya, ternyata jinnya jago ngaji. Ternyata katanya di pesantren, di pondok pesantren ini kejadiannya, ditanya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Saya ini adalah yang menolong santri ini, katanya. Tadi santri ini diganggu oleh jin yang kafir, lalu saya datang membantunya. Lalu diceritakan, saya ini adalah jin, mohon maaf, jamaah tablik, ya, katanya jin kelompok dari jamaah tablik. Katanya saya sering ikut pengajian di pesantren ini. Nah itu, jin juga bisa ikut pengajian. Dan dia ikut pengajian mendengarkan dakwah-dakwah, sama seperti itu, yang dengerin dakwah kena hidayah, yang tidak mendengarkan dakwah yang nggak kena hidayah. Sama pakai percis seperti kita. Percis seperti kita, hanya saja mereka punya alam yang berbeda, ya. Mereka juga masuk neraka, masuk neraka. Ya, makanya jin tersebut, ya, ada macam-macam jenisnya seperti itu. Ya, mereka kena dakwah, mereka masuk, mungkin di samping Bapak ada jin. Ya, nggak tahu kita nggak tahu, ada jin bisa jadi, ya, karena di sebuah majelis ada jin yang mendengarkan. Nah itu jin. Nah itu jin yang suka datang bersama kita, sering muamalah sama kita. Kata ulama dikatain namanya, dikatakan ya, bukan dikatain, dikatakan namanya amir atau amar. Nah jin yang pembangkang, ya, kalau dalam bahasa Arabnya khobusa, ya, nakal atau a'rodo, membangkang, ini namanya syaiton. Nah jenis jin ini yang membangkang, yang tidak taat sama Allah, yang sulit diatur, namanya syaiton. Terus jin lebih daripada syaiton apa namanya? Ifrit. Apa? Ifrit. Nah jin yang ifrit itu
lebih susah diatur daripada syaitan. Ya, lebih susah diatur daripada syaitan. Itu derajat-derajat nama-nama jin yang dicantumkan ulama. Tapi syaitan itu bukan cuma dari golongan jin, ada juga dari golongan manusia. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, yang suka membisikkan, menggoda hati manusia daripada jin dan manusia. Bahkan kadang-kadang Pak, mohon maaf, godaan manusia lebih berbahaya daripada godaan jin. Betul nggak? Betul. Kata ulama seperti itu. Godaan dari golongannya itu lebih berbahaya daripada godaan dari golongan lain. Ya, makanya godaan teman-teman yang kita lagi puasa nawarin rokok atau nawarin makanan atau nawarin ini lebih berbahaya dibandingkan godaan jin atau godaan apalagi banyak sekali godaan-godaan yang dia dari manusia tapi sebenarnya itu adalah godaan syaitan, ya. Nah, itu minasyaitoni ar-rajim. Apa arti dari ar-rajim? Ar-rajim artinya marjum, yang dilempari. Karena syaitan itu dilempari ketika dia mau mengambil berita-berita langit, mereka dilempari bintang-bintang, ya. Nah, itu syaitan ar-rajim. Tapi kalau diterjemah apa? Syaitan yang terkutuk. Nah, karena bahasa Indonesia, ya, tadi pagi kita bahas di kelas itu hukum menterjemah Al-Quran, Pak. Hukum menterjemah Al-Quran ternyata ada yang dilarang, Pak. Wah, baru tahu ini. Ternyata ada yang dilarang. Hukum menterjemah Al-Quran itu ada yang hukum terjemah harfi dan maknawi namanya. Kalau harfi ini menterjemah satu kata satu kata, satu kata diterjemahin. Kata ulama ini sulit, bahkan sampai derajat mustahil. Karena kenapa mustahil? Karena bahasa Arab tidak mungkin disamakan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, ulama pun membolehkan sebagian dengan syarat bahasa yang diterjemahkan itu sama artinya atau bisa menerjemahkan arti Al-Quran secara sempurna, secara persis. Seperti tadi ar-rajim diartikan berarti yang dilempari. Terus misalnya ar-Rahman ar-Rahim, kalau kita yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sedangkan bahasa Arab beda. Bahasa Arab itu ar-Rahman itu kasihnya lebih luas dibandingkan dengan ar-Rahim, ya. Ar-Rahman itu kasihnya lebih luas. Orang muslim dikasihi, orang kafir dikasihi, orang taat dikasihi, orang tidak taat dikasihi. Tapi kalau ar-Rahim kasihnya itu untuk cuman muslim toh, untuk orang mukmin toh. Nah, makanya beda. Nah, itu tidak mungkin bisa diterjemahkan secara harfi, secara huruf per huruf, kata per kata. Makanya kata ulama ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Sedangkan yang kita pakai mushaf terjemah ini adalah jenis yang kedua, terjemah maknawi, terjemah secara makna keseluruhan. Ya, tidak mirip per kata tapi insya Allah mencangkup makna keseluruhan, dan ini diperbolehkan dan memungkinkan. Nah, itu dia. Makanya di sini minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk atau yang dilempari. Lalu selanjutnya kita masuk Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah memiliki banyak nama. Imam At-Tantawi dalam tafsirnya mengatakan paling tidak ada 12 nama Al-Fatihah. Ya, di antara namanya adalah Ummul Kitab. Ibunya kitab, ibunya Al-Quran. Ya, kenapa dinamakan Karena itu biasanya dalam bahasa Arab tempat ngerujuk, tempat kembalinya ya yang cabang-cabang, yang anak-anak. Ya, makanya ada Ummul Qura, Mekah. Nah, ada Ummul Kitab, Al-Quran, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama, nama Al-Fatihah. Ummul Kitab, Ummul Kitab. Terus diantara nama Al-Quran juga adalah
Sab'un masani. Ya, sab'un masani, 7 ayat yang selalu terulang-ulang. Terus di antara nama Al-Qur'an juga nama Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah. Namanya Ruqyah. Oh, ini Nabi yang menamakan. Jadi ada kisahnya, Pak. Ada kisahnya bahwasanya salah seorang sahabat Nabi datang sedang berjalan, sedang safar, itu di tengah perjalanan melewati sebuah qabilah yang ketua qabilahnya disengat kalajengking. Disengat kalajengking, lalu akhirnya ditanya kepada sahabat Nabi ini, "Wahai fulan, apakah ada di antara kalian yang bisa ruqyah?" Ya, kata sahabat Nabi, "Insya Allah ada." Padahal dia cuma hafal surat Al-Fatihah. Masya Allah, cuma surat Al-Fatihah berani meruqyah orang. Nah, Bapak kenapa udah hafal surat Kulhu toh? Kenapa nggak berani ruqyah orang? Takut digoda, Ustaz. Ya, takut nggak didatangi malam-malam. Ya, orang sahabat tersebut cuma punya Al-Fatihah, katanya insya Allah ada. Akhirnya dia datang ke kepala qabilah tersebut meruqyah, jampe-jampe, ya bahasanya jampe-jampe dengan air, terus dibacain Bismillah, seakan-akan alim, seakan-akan doanya panjang, padahal yang didoain Al-Fatihah. Al-Fatihah toh didoain Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai akhir. Terus diminumkan, dibaluri kepada yang tersengat. Lalu ternyata keesokan harinya sembuh. Kepala qabilah ini sembuh. Ternyata ya setelah itu ya yang musafir ini sedang safar ini diberi hadiah beberapa ekor kambing sama kepala qabilah tersebut cuman gara-gara Al-Fatihah. Masya Allah. Karena Al-Fatihah bisa dapat berapa kambing. Akhirnya datang ceritanya kepada Nabi. Ya, Nabi ketika mereka pulang diceritain kisahnya, Rasulullah tadi kita ketemu gini. Lalu kami meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Lalu kata Nabi apa? Wa ma adraka annahu ruqyah. Annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana bahwasanya itu ruqyah? Nah, semenjak itu Al-Qur'an dinamain salah satunya adalah ruqyah. Ya, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Nah, itu salah satu sebab penamaan Al-Fatihah. Di antara salah satu nama Al-Fatihah juga adalah ya Asy-Syafi, ya penyembuh, syifa. Dan di antara nama Al-Fatihah juga namanya Al-Wafi. Al-Wafi. Kenapa dinamakan Al-Wafi, Ustaz? Karena Al-Wafi itu artinya penepat janji atau selalu memberikan haknya secara sempurna. Nah, terus kenapa Al-Fatihah dinamain Al-Wafi? Karena Al-Fatihah satu-satunya surat yang harus dibaca dalam sholat secara full. Tidak boleh kita baca dalam sholat setengah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berhenti terus Bismillah. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya namain Al-Wafi. Sedangkan surat yang lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah nggak, Pak? Sah. Kalau Al-Fatihah sah kagak? Enggak sah. Nah, makanya dinamain Al-Fatihah Al-Wafi, yang selalu menyempurnakan haknya. Ya. Terus diantara nama Al-Fatihah juga yang disebutkan Imam Tantawi ini adalah Al-Kafi. Kenapa dinamain Al-Kafi, yang mencukupkan? Karena Al-Fatihah itu secara makna telah mencukupi seluruh makna Al-Quran. Ya, dari pentauhidannya, rububiyahnya ada di dalam surat apa? Di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dibahas rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Terus dibahas juga kenabian Nabi Muhammad di dalam surat Al-Fatihah. Mana, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada apa namanya?
kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Itu disebutkan ulama salah satu tanda nubuahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus diantaranya pula di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah, ya, diantaranya Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena itu kisah tentang Yahudi dan tentang Nasrani. Jadi di Al-Fatihah itu mencakup seluruh pembahasan, inti pembahasan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran inti pembahasannya itu aja, tentang pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, tentang kenabian Nabi Muhammad, terus tentang siksaan-siksaan, balasan-balasan di akhirat. Nah, itu disebutkan dalam ayat Maliki Yaumiddin, ya, pembahasan tentang akhirat. Terus disebutkan tentang kisah-kisah. Nah, itu makanya Al-Fatihah dinamakan surat Al-Kafi, atau nama lainnya Al-Kafi. Ya, tentu banyak nama-nama yang lainnya. Ada 12 nama dari surat Al-Fatihah. Terus lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahman atau bismi, isim atau secara bahasa. Isim secara bahasa itu diambil dari kata sumu, tinggi. Ya, jadi orang-orang yang memiliki nama itu adalah tinggi sebagai penunjuk jalan. Ya, jadi dulu itu tempat yang tinggi itu di Arab, ya, di Arab tempat yang tinggi itu sebagai penanda jalan. Makanya isim dalam bahasa Arab sebagai penanda orang. Terus Allah Subhanahu wa taala berasal dari kata ilah, yang berarti makluh, Tuhan, atau secara bahasa makluh itu diartikan sebagai yang disembah. Ya, jadi kalau kita lihat tafsir dari mana asal bahasa Allah itu, ya katanya dari al-ilah. Terus lamnya, lam ta'rifnya, alif lamnya itu dihilangkan, dicabut. Nah, tinggal lam, Allahnya digabungkan jadi Allah. Seperti itu, ada taklilnya, ada penjelasannya oleh para ulama dari mana lafaz Allah. Nah, dari lafaz ilah, dari lafaz sesembahan, yang disembah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang disembah. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang disembah? Satu-satunya bukan, Pak? Tidak, bukan satu-satunya. Karena yang disembah banyak. Betul nggak? Yang disembah banyak nggak? Nabi Isa disembah nggak? Nabi Isa disembah. Terus patung-patung disembah nggak, Pak? Disembah. Apalagi kerbau bahkan disembah. Tapi yang disembah secara benar, yang harus disembah secara benar, dan yang paling berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget, Pak. Ya, jangan kaget. Maksudnya bukan satu-satunya yang disembah, ya betul. Karena yang disembah banyak. Nabi Isa disembah nggak? Disembah sama orang-orang, ya, yang selain Muslim atau Kristen, disembah, dijadikan Tuhan. Terus apalagi yang disembah? Berhala-berhala, patung-patung disembah juga. Tapi apakah mereka berhak disembah? Tidak berhak disembah, karena syarat-syarat Tuhan itu banyak, Pak. Syarat-syarat jadi Tuhan itu banyak. Salah satunya bisa menciptakan. Bisa menciptakan. Patung-patung bisa menciptakan enggak? Nabi Isa bisa menciptakan enggak? Terus kerbau. Kerbau itu sapi, ya, mohon maaf, sapi itu disembah di India. Tentu tidak bisa menciptakan. Atau para nabi atau para malaikat yang disembah itu tentu tidak memenuhi kriteria sebagai Tuhan, sebagai yang berhak disembah. Dan diantara yang berhak disembah adalah pemberi rezeki, yang berhak disembah yang bisa menghidupkan yang mati. Nah, banyak syarat-syarat kriteria sebagai Tuhan, ya. Makanya kata salah seorang ulama, bagaimana mungkin aku bisa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa menghidupkan, yang tidak bisa memberi rizki, yang tidak bisa menciptakan. Gimana aku bisa nyembahnya?
Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya bisa menghidupkan, mematikan, menciptakan alam semesta. Ya, terus apalagi membangkitkan dari alam kubur, memberi rizki, semuanya Allah klaim. Bahkan Fir'aun pun, ya, kata Fir'aun apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi Fir'aun gak pernah mengklaim dirinya bisa menciptakan. Cuman bisa apa namanya? Kata Fir'aun, uhyil mauta. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ketika dia berdebat dengan Ibrahim, kata Ibrahim, Tuhan aku bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Fir'aun juga, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Loh, gimana caranya? Ya, caranya akhirnya dipanggil dua tahanan. Dua tahanan, yang satu kata Fir'aun, bunuh yang itu dan biarkan yang itu. Nah, katanya saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, bisa menghidupkan dan mematikan kata Firaun. Oke, kata Ibrahim, oke, saya enggak debat masalah itu. Karena percuma debat masalah itu enggak penting. Tapi kata Ibrahim apa? Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Maka engkau kalau benar-benar Tuhan, terbitkanlah dari barat. Ya, makanya Fir'aun setelah itu alas tidak bisa membantah lagi. Ya, Fir'aun saja yang mengatakan bahwasanya ana rabbukul a'la tidak bisa mengklaim dirinya seperti itu, menciptakan, mematikan. Karena repot Pak, kalau mengklaim dirinya bisa menciptakan, minta bukti gimana? Nggak bakal bisa. Sampai sekarang aja kita teknologi segini canggihnya tidak bisa menciptakan lalat. Lalat yang segitunya tidak bisa menciptakannya. Ya, apalagi manusia. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengklaim dirinya bahwasanya ini Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Makanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, makna dari Allah itu makluh, yang disembah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata ulama, Ar-Rahman itu tadi cangkupannya lebih luas dibandingkan Ar-Rahim. Kenapa? Karena kata ulama, semakin banyak hurufnya, semakin banyak maknanya. Semakin banyak hurufnya, semakin banyak maknanya. Ar-Rahman itu berapa huruf? Ro, ha, mim, alif, sama nun. 5. Sedangkan Ar-Rahim, ro, ha, ya, mim. 4. Kata ulama, yang makin banyak hurufnya makin banyak maknanya. Makanya Ar-Rahman maknanya lebih luas, mencangkup orang-orang kafir dan orang-orang muslim, mencangkup orang-orang yang suka sholat dan tidak suka sholat, mencangkup orang-orang yang taat dan tidak taat. Makanya jangan kaget ketika kita melihat orang-orang kafir ternyata masalah harta lebih dibandingkan orang-orang muslim, karena bukan itu kriterianya Pak. Ya, karena bukan itu kriterianya. Di dunia ini bukan itu kriteria Allah Subhanahu wa taala sayang sama seorang hamba. Ya, nah ini perlu digarisbawahi, karena sebagian orang ya, Ustaz, saya sholat setiap hari, saya zikir setiap hari. Lah kok rezeki saya enggak nambah-nambah? Kok apalagi pekerjaan saya sulit dan seterusnya. Ini kok gini, sedangkan tetangga saya Ustaz enggak sholat, ya, enggak terawih, enggak baca Al-Quran, tapi Masya Allah baru beli handphone baru, baru beli mobil baru, dan seterusnya. Nah itu Yusuf Qaradawi pernah menjawab seperti itu, ya, karena engkau beranggapan bahwasanya orang yang Allah cintai itu harus diberikan harta, padahal harta itu bukan rezeki. Kata Yusuf Qaradawi, kalian wahai kaum muslimin banyak salah memaknai makna rezeki. Ya, kita memaknai rezeki apa? Duit banyak. Kita memaknai makna rezeki ya cuman sekitar duit banyak, mobil mewah,
rumah mewah, cuman sekedar itu, kata Yusuf Qaradawi. Padahal rezeki itu lebih luas daripada itu semua. Ya, uang bisa membeli mobil, tapi tidak bisa membeli kenyamanan. Uang bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur. Ya, uang bisa membeli rumah mewah, tapi tidak bisa membeli kenyamanan di dalamnya. Nah, itu semua tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, itu rezeki justru rezeki yang lebih mahal dibandingkan rezeki harta, Pak. Ya, jadi salah seorang ustadz kami pernah bercerita, seorang kaya, dia ini setiap bulan hampir mengumrohkan tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangganya ini setiap bulan ada yang diumrohkan. Setiap mengumrohkan dia mesen satu, nitip satu kepada yang diumrohkan. Tolong ya, ketika kamu sampai Ka'bah, tolong doakan saya untuk mudah tidur. Kalau bapak gimana, Pak? Habis ngarit tidur di balik, di lantai langsung tidur blas. Ini tentu ngumrohin pasti kasurnya enak, rumahnya ber-AC, tapi apa minta doanya? Tolong mudahkan saya untuk mudah tidur. Berarti Masya Allah, kalau orang gak bisa tidur itu tersiksa sekali. Ya, mungkin ada yang merasakan seperti itu. Ya, galau, cemas, pikiran yang berlebih sehingga sulit tidur. Nah, itu siksanya, Pak, tersiksa sekali. 24 jam aja nggak tidur udah pusing, penat, apalagi sampai berhari-hari. Setiap mau tidur kepikiran bisnis yang ini, waduh, takut bangkrut. Setiap mau tidur kepikiran usaha sebelah sana, takut ditipu kawan sendiri. Iya, tapi kalau bapak Masya Allah, ya, tidur ada kipas angin sedikit, itu pun kipas anginnya udah bunyi-bunyi, tidur pules, dibangun ibunya kagak bangun-bangun. Itu menandakan apa? Nikmat rezeki yang tidak bisa dikira dengan harta. Ya, kalau kita menganggap rezeki cuman harta tuh ya sakit hati kita. Sakit hati karena tidak semua orang muslim diberikan rezeki. Ya, tidak semua orang muslim diberikan rezeki. Tapi alhamdulillah, Pak. Ya, Bu, kita kalau nggak diberikan rezeki di dunia, masih ada kemungkinan diberikan rezeki di akhirat. Ya toh? Setiap orang muslim insya Allah masuk surga. Setiap yang ngucapin la ilaha illallah, ya, walau kana misqala dzarrah fi qalbihi, meskipun itu sebesar biji dzarrah keimanan, maka dia insya Allah masuk surga. Alhamdulillah enggak, Pak? Setelah dunia ini selesai semua, kita masuk ke dalam surga, kenikmatan yang sangat mewah, sangat besar, sangat tidak terkira. Ya, diceritakan kisah Jahanamiyun itu orang yang terakhir masuk surga. Ya, orang yang terakhir masuk surga itu dia dalam kisahnya ini Jahanamiyun namanya, orang terakhir masuk surga. Ya, ketika keluar dari neraka, ya, dalam keadaan gosong, Pak. Dalam keadaan gosong, hadisnya sahih. Dalam keadaan gosong, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk masuk ke namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya orang muslim ini, ya, ingat muslim, karena orang kafir tidak mungkin masuk surga. Orang yang selain di luar Islam tidak mungkin masuk surga. Lalu orang tersebut masuklah ke Nahrul Hayah ini, yang tadinya gosong, ya, yang tadinya kulitnya rusak, ketika nyemplung ke Nahrul Hayah tersebut kembali lagi seger, kembali lagi kulit-kulitnya kembali. Lalu ketika itu, ya, dia melihat sebuah pohon yang rindang. Allah ciptakan sebuah pohon yang rindang yang sangat nyaman di mata dia. Akhirnya ketika seperti itu, hamba tersebut memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku memohon kepadamu agar engkau menaruhku di bawah pohon tersebut.
Karena dia melihat pohon ini, oh nikmat kayaknya berteduh di bawah pohon. Ya, akhirnya Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, alam ukhrijaka minan nar, bukankah aku telah keluarkan kamu dari neraka? Kata hamba tersebut apa? Wahai Allah, sekali ini aja kabulkan doaku. Lalu Allah pun mengatakan lagi, wahai hambaku, bukankah engkau telah aku keluarkan dari neraka? Ya Allah, sekali ini aja kabulkan doaku. Sampai 3 kali Pak diulang. Akhirnya Allah ngabulkan. Baiklah kalau gitu aku kabulkan doamu. Ditaruh akhirnya laki-laki ini di bawah pohon. Lalu Allah ciptakan pohon yang lebih indah. Allah ciptakan pohon yang lebih indah, yang lebih rindang, yang ada suara burung-burungnya. Nah, ketika melihat pohon itu, hamba tersebut gimana Pak? Minta lagi sama Allah. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Robku, Tuhanku, tolong tempatkan aku di bawah pohon tersebut dan aku tidak akan meminta selainnya setelah itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti tadi, wahai hambaku, bukankah engkau telah aku selamatkan dari neraka, lalu aku pindahkan ke dalam pohon yang pertama, lalu aku kabulkan itu, lalu engkau janji tidak akan minta lagi, lalu sekarang engkau minta lagi. Apakah hamba tersebut putus asa? Tidak Pak, minta lagi kedua kali, sampai terulang 3 kali. Minta sampai terulang 3 kali. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih pun memindahkan dia ke bawah pohon yang kedua. Lalu diciptakanlah Allah menciptakan pohon yang ketiga yang lebih rindang, yang lebih indah. Akhirnya hamba tersebut minta lagi, wahai Allah, taruhkan aku pohon yang ketiga. Lalu Allah pun mengatakan seperti perkataan yang pertama, bukankah aku telah selamatkan kamu dari neraka, aku masukkan ke pohon yang pertama, aku taruh kamu pohon yang kedua, sekarang kamu minta pohon yang ketiga. Lalu bukankah engkau udah janji nggak akan minta lagi? Wahai Allah, terakhir nggak bakal sumpah, bahasanya sumpah nggak bakal minta lagi. Akhirnya baiklah, Allah kabulkan dia untuk tinggal di bawah pohon rindang ini. Setelah sekian lama, ternyata Allah dekatkan gerbang surga Pak. Allah dekatkan gerbang surga kepadanya. Ketika didekatkan gerbang surga, terdengarlah suara para penghuni surga yang begitu asik di dalam surga. Suara burung-burungnya, suara ketawa ketiwinya, ya mungkin dengar suara bidadari juga dia. Jadi semangat masuk surga. Akhirnya dia mohon kepada Allah, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, tolong taruh aku di luar gerbang surga. Dia minta di luar gerbang surga agar aku bisa mencium aroma wangi surga tersebut. Akhirnya sama seperti sebelumnya, bukankah engkau aku selamatkan dari neraka, pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, dan kau janji tidak akan minta lagi. Sekarang kau minta lagi, wahai Allah, terakhir nggak akan minta lagi. Ya, kata Allah, baiklah, aku taruh kamu di depan gerbang surga. Ketika di depan gerbang surga Pak, godaannya makin besar, ya makin jelas kedengaran suara bidadari, makin jelas kedengaran suara ketawa ketiwi. Akhirnya dia mohon sama Allah, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan aku ke dalam surga. Lalu Allah pun membahas lagi, ya, neraka, pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, gerbang surga. Lalu kamu janji nggak minta lagi, sampai sumpah-sumpah, sekarang minta lagi, masya Allah. Terus wahai Allah, terakhir nggak minta lagi. Akhirnya Allah kabulkan permohonan tersebut, lalu jadilah dia manusia terakhir yang masuk surga. Ketika masuk surga, masya Allah, kaki kanannya melangkahkan masuk ke pintu surga, dia merasakan suasana yang berbeda, suasana yang begitu lapang dadanya, yang begitu indah. Lalu ketika melihat
semua penduduk surga, dia pikir ya wes lah, sudah aku nggak akan minta lagi sama Allah, sudah malu. Ya alhamdulillah sudah masuk surga, ya bisa bebas kemana-mana, udah nggak akan minta lagi. Dia berpikiran seperti itu Pak. Tapi apa yang terjadi ketika dia berpikir seperti itu? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dia, wahai fulan, bukankah aku telah memasukkanmu ke dalam surga? Bukankah aku telah mengampuni dosa-dosamu? Bukankah aku telah menyelamatkanmu dari dalam neraka? Dan seterusnya, keutamaan-keutamaan Allah disebutkan. Maukah engkau aku berikan sebuah kerajaan melebihi kerajaan Sulaiman? Kata hamba tersebut, ya Rob, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, engkau apakah bercanda kepada saya? Padahal engkau ini Tuhan semesta alam, katanya. Engkau membercandai saya ya Allah. Ya, udah mau diberikan ini Pak, kerajaan lebih daripada kerajaan seluruh dunia dan seisinya. Coba bayangin, Bapak diberi kerajaan, ya mungkin diberi kerajaan Jawa aja senangnya Masya Allah. Ini kerajaan lebih daripada bumi dan seisinya. Diberi kerajaan ini. Wahai Allah, apakah engkau bercanda ketika mengucapkan seperti itu? Kata Allah apa? Falaka mislahu wa asyra amsalihi. Maka bagi kamu yang seperti itu dan 10 kali lipatnya. Masya Allah enggak Pak? Itu yang terakhir masuk surga. Ya Ustaz, saya terakhir aja masuk surga lah. Jangan kayak gitu juga ya. Jangan kayak gitu juga, terakhir masuk surga belum tentu kuat kita di neraka. Ya, itu yang terakhir. Gimana yang level 1, level 2, level 3 sampai yang paling atas penghuni surga Firdaus. Semoga kita semua termasuk penghuni surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, berharap minta yang tinggi Pak. Ya, minta yang tinggi, jangan minta di emperan surga. Kata Nabi, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhu firdaus. Jika enggak apa-apa kita minta meskipun amal kita pas-pasan. Amal kita pas-pasan, ya sholat ya pas iqomah kadang baru datang. Itu pun iqomah sholat selanjutnya, ya. Dan puasa ya kadang-kadang tergoda dan macam-macam. Boleh berdoa mintanya surga, jangan rendahan. Mintanya surga Firdaus, mintanya surga Firdaus. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tanda rohimnya ya, kepada orang yang paling terakhir masuk surga aja seperti itu, apalagi yang selainnya. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Ar-Rahim khusus untuk kasih sayangnya untuk orang-orang muslim dan orang-orang mukmin saja. Kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang mukmin dan orang-orang rahim, orang-orang mukmin dan orang-orang muslim saja. Ya. Lalu Bismillahirrahmanirrahim ini menurut mazhab Syafi'i termasuk daripada ayat surat Al-Fatihah. Termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, karena mazhab lain ada yang mengatakan bukan ayat Pak. Jadi 7 ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Tapi kan kita enggak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat toh. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu menurut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya ketika dia termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, wajib membacanya dalam sholat. Ya, karena seperti tadi yang nggak sah kalau kita baca setengah-setengah. Lah kalau mazhab yang lain yang mengatakan itu bukan ayat, ya terkadang nggak dibaca Pak. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung. Tapi ada mazhab yang lain dibaca tapi sir, ya, seperti mazhab Maliki misalnya, ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kan seperti itu enak. Jadi kita tahu ilmunya, ya, jangan sedikit-sedikit
sedikit-sedikit, wah ini bukan Islam, nggak baca bismillah, ya, dan seterusnya. Karena kita tahu ilmunya, jadi lebih toleran. Nah, makanya ulama ketika belajar fikih mereka jadi lebih toleran. Semakin banyak ilmu kita, kata ulama, semakin dia toleran, ya, semakin dia lebih toleransi. Tapi toleransinya bukan yang kebablasan, bukan toleransi yang berlebihan, yang menganggap semua agama sama dan seterusnya, ya tentu itu toleransi yang berlebihan. Nah, kita harus meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satu agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Lalu Nasrani Ustaz, Yahudi Ustaz, itu sebenarnya dahulunya adalah Islam, tapi dirubah ya oleh setelahnya jadi agama Yahudi dan Nasrani. Seperti itu. Jadi agama yang diridhoi adalah Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, ini tentu adalah pujian Allah, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa ta'zim. Ya, karena kalau cuman syukur, ya syukur juga kadang pujian. Nah, tapi dia tidak ada rasa takjim, tidak ada rasa cinta dari hatinya kepada seseorang yang dipuji. Ya, kadang-kadang Bapak mengucapkan syukron, tapi kepada orang yang Bapak tidak suka, ya, syukron, syukur. Nah, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Karena syukur ini mengucapkan terima kasih kepada sesuatu yang belum tentu kita sukai. Tapi kalau alhamdu, kita memuji, kita bersyukur kepada Allah, tapi dengan perasaan cinta, dengan perasaan ta'zim. Nah, itu bedanya, ya, pujian-pujian syukur dengan hamdu. Terus alhamdulillahi lillah, ya, telah kita sebutkan. Sudah maghrib. Sebentar lagi maghrib. 2 menit lagi maghrib. Langsung doa. Ya, bismillah. Nggak kerasa Pak ya, 2 menit lagi maghrib. Saya pikir baru 10 menit. Ternyata Masya Allah baru Al-Fatihah ini. Baru Alhamdulillahirrabbilalamin belum selesai. Tapi enggak Pak. Iya, insya Allah kita lanjutkan lagi insya Allah kapan-kapan. Ya, seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Karena persiapan para panitia, para pengurus, marilah kita akhiri majelis kita dengan langsung berdoa. Monggo. Kita di akhir majelis ini, semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir majelis ini, semoga tidaklah kita bangun dari majelis kita kecuali semua dosa kita diampuni, setiap segala urusan kita dipermudah, penyakit kita diangkat, hutang-hutang kita dilunasi, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah.